Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Naufal, memiliki NRP 2017-230023. Saya adalah salah satu anggota kelompok 10 sekaligus moderator untuk diskusi hari ini. Kelompok 10 memiliki judul yaitu Republik Rakyat Cina menutup konsuler Amerika Serikat di Chengdu tahun 2020. Presentasi akan dibagi ke dalam 4 bab. Bab pertama adalah pendahuluan, bab kedua adalah latar belakang teori, bab ketiga adalah pembahasan, bab 4 kesimpulan. Baik, kita mulai. Saya Noval, kembali akan mempresentasikan bab 1, pendahuluan. Semenjak lahirnya negara bangsa, semenjak itu pula berkembang hubungan internasional, hukum internasional, dan diplomasi. Hubungan internasional terletak pada keinginan negara untuk menjalin kerjasama baik di dalam bidang ekonomi dan politik. Hubungan di antara dua negara diresmikan melalui konsuler dan diplomatik. Hubungan konsuler terletak kepada pemenuhan non-politis seperti kegiatan administrasi dan komersial. Sementara itu, hubungan diplomatik bersifat politis. Hubungan RRC atau Republik Rakyat Cina dan Amerika Serikat sudah terjalin sejak 1844, yang dimana keduanya membuka hubungan konsuler dan diplomatik. Setelah gejolak domestik, RRC berdiri pada tahun 1949. Namun demikian, RRC telah melalui mengisolasi diri dan membuka diri. Ini adalah periode. Periode membuka diri RRC dapat dirujuk sejak administrasi Deng Xiaoping. Reformasi ekonomi dan politik yang berhasil diterbitkan era administrasi Deng Xiaoping telah menghantarkan RRC sebagai emerging power. Pada tahun 2017, administrasi Trump menginvestigasi inovasi RRC dan perdagangan RRC yang diindikasikan pertumbuhan fenomenalnya telah melanggar hak kekayaan intelektual atau intellectual property rights. Dengan demikian, beberapa peristiwa seperti kenaikan tarif sampai dengan penutupan konsuler telah mewarnai hubungan Cina atau RRC dan Amerika Serikat. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang teori neorealisme yang merupakan teori turunan dari realis. Jadi teori neorealisme ini, mereka ini memiliki pandangan yang sedikit berbeda dengan teori realis. Jika si realis ini memiliki pandangan jika kekuasaan itu merupakan sesuatu fokus utama dari negara yang harus selalu dimaksimalkan melalui teknologi, perkembangan teknologi, ekonomi, tapi khususnya itu di bidang militer, yang dimana di sini powernya itu lebih dipentingkan, lebih lebih diutamakan daripada teknologi dan perekonomiannya. Sedangkan neorealisme ini berpandangan kalau kekuasaan itu maksudnya aktivitas negara itu tidak hanya berhenti di kekuasaan, karena si kaum neorealisme ini memiliki pandangan yang terkenal mengenai sistem internasional, yang mereka ini menilai bahwa sistem internasional ini memiliki sifat yang anarki. Sehingga dalam negara itu menurut mereka ini yang lebih berpengaruh itu sistem internasional daripada kekuasaannya. Nah, maka dengan mereka berpikir dengan sistem yang anarki ini setiap negara itu bisa mengambil atau membuat kebijakan yang mengejutkan. Jadi serang menyerang antar negara itu tidak dapat diprediksi dengan struktur yang anarki ini, sehingga dengan adanya struktur yang anarki ini setiap negara menurut para kaum neorealisme ini saling mencoba menguatkan dan memaksimalkan kekuatan dan kekuasaan negaranya masing-masing.
Lalu dalam hal ini sesuai dengan studi kasus yang kita angkat mengenai dinamika hubungan antara Cina dan AS, si kedua negara yang saling berlomba untuk menjadi negara superpower dalam sistem internasional ini terlibat suatu konflik perdagangan yang dimana menurut saya dapat mempengaruhi sistem internasional yang ada. Nah, lalu si AS ini dia membuat suatu keputusan untuk menutup konsulat Cina di negaranya. Nah, melihat si AS melakukan tindakan tersebut, si negara Cina ini mereka berbalas dendam, yaitu dengan menutup konsulat AS di Cina juga. Nah, dalam hal ini sangat berkesinambungan dengan adanya tindakan suatu negara yang tidak dapat diprediksi dalam sistem internasional yang ada. Saya akan menjelaskan konsep kepentingan nasional. Konsep kepentingan nasional adalah tujuan atau ambisi suatu negara, baik ekonomi, militer maupun budaya. Membentuk kepentingan nasional sebagai alat untuk mengejar kekuasaan dan juga sebagai kemampuan atau kapabilitas suatu negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas negara, politik, dan juga budaya negaranya dari gangguan negara lain. Kepentingan nasional bisa dicapai dengan berbagai cara seperti pembangunan yang berkelanjutan, program pemerintah, dan kerjasama internasional. Makalah mengambil konsep ini karena hubungan antara kedua negara tersebut memburuk karena Cina dan AS saling menuduh satu sama lain dengan membahayakan keamanan nasionalnya. Kepentingan nasional AS sendiri itu menutup paksa konsulat Cina agar pasar Cina tidak semakin meluas, maka AS memprotek diri dengan menuduh bahwa konsulat Cina di Hudson melakukan aksi mata-mata, dan AS juga menuding Cina tidak menghormati hukum dan peraturan negara penerima. Sedangkan kepentingan Cina sendiri menutup konsulat AS di Cina sebagai upaya balas dendam atas ditutupnya konsulat Cina oleh AS di Hudson, dikarenakan adanya tuduhan yang diberikan AS ke Cina yaitu pelanggaran hukum. Hal tersebut membuat Cina menutup konsulat AS di Chengdu, karena baik AS maupun Cina sama-sama memiliki power yang kuat dan mempertahankan kepentingan nasionalnya masing-masing dengan power mereka masing-masing. Selanjutnya, kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran merupakan dasar analisa yang dapat melambangkan korelasi dan uraian dari satu variabel yang bereaksi terhadap variabel yang lainnya. Dengan demikian, dapat dikatakan kerangka pemikiran merupakan pemandu dalam membentuk penelitian yang sistematis. Penelitian ini berdasarkan teori neorealisme, konsep kepentingan nasional, yang diharapkan dapat mempermudah penjelasan penelitian tentang mengapa Republik Rakyat Cina menutup konsuler Amerika Serikat di Chengdu di tahun. Baik, nama saya Aulia Putri Aprilia dengan NRP 2017-230094 akan menjelaskan mengenai hubungan Cina dan Amerika Serikat secara garis besar. Jadi hubungan kedua negara ini memiliki sejarah yang cukup panjang, khususnya dalam hubungan diplomatik dan konsuler. Sebenarnya sejak tahun 1784, kedua negara ini sudah memiliki hubungan dagang untuk pertama kalinya. Kemudian adanya pengakuan formal mengenai keberadaan satu sama lain pada tahun 1844. Nah, pada tahun yang sama, mulailah dibukanya hubungan konsuler resmi antar kedua negara. Sejak saat itu juga, AS membuka pos konsuler di 29 wilayah di Cina hingga 1947. Hubungan diplomatik antar kedua negara tersebut dapat dikatakan sudah dimulai sejak tahun 1844. Beranjak ke abad 20, hubungan diplomatik Cina dan Amerika Serikat sempat mengalami pasang surut. Untuk pertama kalinya, hubungan diplomatik mereka terputus pada tahun 1912, yakni akibat Revolusi Cina. Namun, hubungan diplomatik kembali dilanjutkan pada tahun 1913. Sayangnya hubungan diplomatik kembali terputus pada tahun 1924 ketika kedutaan AS di Beijing memberitahu adanya pemerintah sementara Republik Cina. Namun selang 4 tahun kemudian hubungan diplomatik kembali dilanjutkan, yakni sekitar tahun 1928. Kemudian kedutaan AS sempat pindah ke Taiwan tahun 1949 setelah pemerintah Republik Cina pindah ke Taiwan sebagai tanggapan atas kemajuan pasukan komunis Cina di daratan selama Perang Saudara Cina. AS juga menolak untuk mengakui dan menjalin hubungan dengan RRC yang dibentuk oleh komunis Cina. Namun pada akhirnya tahun 1972 Presiden Nixon mengunjungi RRC dan menyetujui Shanghai Communique. Secara bersamaan RRC dan AS berjanji untuk bekerja menuju normalisasi penuh hubungan diplomatik. Beranjak ke abad 21 terjadi normalisasi hubungan dagang antara AS dan Cina, yakni pada Oktober tahun 2000.
Pada tahun 2001 juga, Cina mulai bergabung dengan World Trade Organization. Nah, antara tahun 1980 sampai 2004, perdagangan AS dan Cina itu meningkat dari 5 miliar US dollar menjadi 231 miliar dolar. Nah, kemudian pada September 2008, Cina melampaui Jepang sebagai pemegang utang AS terbesar, yakni sekitar 600 miliar dolar. Tahun 2010 juga, Cina melampaui Jepang sebagai ekonomi terbesar kedua di dunia setelah nilainya mencapai 1,33 triliun dolar untuk kuartal kedua. Pada tahun 2011 juga terjadi defisit perdagangan antara Cina dan Amerika Serikat yang meningkat, yakni jumlahnya sebesar 295,5 miliar dolar. Kemudian pada masa kepemimpinan Obama dan Xi Jinping, mereka berjanji untuk membangun sebuah hubungan model baru yang diadaptasi dari konsep Xi Jinping, yakni membangun hubungan kekuatan besar jenis baru untuk Amerika Serikat dan Cina. Kemudian pada masa kepemimpinan Donald Trump, yakni pada tahun 2017, Donald Trump menyambut Xi Jinping, di mana perdagangan bilateral dan Korea Utara menjadi agenda utama mereka. Trump juga memuji kemajuan luar biasa dalam hubungan Amerika Serikat dan Cina. Namun sayangnya, hubungan Cina dan Amerika Serikat kembali memanas setelah pemerintahan Trump mengumumkan tarif besar-besaran pada impor Cina senilai setidaknya 50 miliar dolar sebagai tanggapan atas apa yang dituduhkan Gedung Putih sebagai pencurian teknologi dan kekayaan intelektual Amerika Serikat oleh Cina pada tahun 2018. Nah, sejak saat itu hubungan Amerika Serikat dan Cina memanas. Nama saya Siti Wulandari dengan NRP 2017-230. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai perang dagang Amerika Serikat dengan Cina. AS dan Cina diambang perang dagang setelah hasil investigasi yang dilakukan oleh Robert Lighthizer. Ia menyimpulkan bahwa Cina melakukan praktik perdagangan yang tidak adil kepada Amerika Serikat. Cina dituduh atas pencurian haki atau hak kekayaan intelektual dengan meretas jaringan komputer sehingga AS merasa dirugikan ratusan miliar dolar. Kemudian perang dagang berlanjut ketika AS memberlakukan penaikan tarif impor terhadap produk Cina. AS memberlakukan kebijakan tersebut karena ia merasa perlu untuk melindungi industri dalam negeri AS tersebut. AS memberlakukan bea masuk terhadap produk mesin cuci sebesar 20% dan impor sel surya sebesar 30%. Sebagai respon atas kebijakan tersebut, pemerintah Tiongkok juga memberlakukan penaikan tarif terhadap produk sorghum AS. Karena AS dan Cina merupakan negara yang berpower dalam global, aksi perang dagang tersebut terus-menerus terjadi, terus-menerus saling balas-membalas hingga merambah ke semua produk seperti pemberlakuan tarif impor terhadap produk baja, aluminium, agrikultural, sayur mayur dan buah-buahan. Hingga pada akhirnya pihak AS berkunjung ke Cina untuk membahas kesepakatan dagang. Namun kesepakatan dagang tersebut tidak membuahkan hasil. Setelah pertemuan tersebut, perang dagang sempat mereda. Kedua pihak sempat menurunkan tarif impor terhadap beberapa produk. Namun, rupanya Trump merasa tidak puas atas pertemuan sebelumnya yang sudah dilakukan pada April 2018. Donald Trump mengumumkan bahwa ia akan menambahkan beban atau biaya tarif sebesar 25% untuk produk impor Cina. Dan inilah yang menjadikan perang dagang kembali memanas hingga pada tahun 2019, tepatnya bulan September, AS dan Tiongkok kembali mengadakan pertemuan untuk membahas mengenai penyelesaian perang dagang. Dalam pertemuan ini dihasilkan kesepakatan berupa fase pertama. Kesepakatan tersebut berisi AS tidak akan melanjutkan tarif sebesar 15% untuk produk Cina. Kemudian AS juga akan mengurangi biaya tarif sebesar 7,5%.
dan pengurangan lebih lanjut akan dibahas pada negosiasi di masa depan, yaitu pada tahun 2020. Mengapa Republik Rakyat Cina menutup konsulat Amerika Serikat di Chengdu? Konsuler Amerika Serikat di kota Chengdu secara resmi ditutup di tengah memburuknya hubungan antara Beijing dan Washington. Beijing memerintahkan kedutaan besar Amerika Serikat untuk menutup konsulatnya dalam langkah balas dendam setelah Washington menginstruksikan konsuler Republik Rakyat Cina di Houston, Texas untuk menghentikan operasi. Amerika Serikat mengklaim Republik Rakyat Cina telah terlibat dalam upaya spionase di seluruh Amerika Serikat. China menyebut penutupan konsuler Houston sebagai eskalasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dari ketegangan yang sedang berlangsung antara kedua negara. Republik Rakyat Cina mengatakan bahwa apa yang terjadi saat ini bukanlah sesuatu yang diinginkan oleh Republik Rakyat Cina, namun Amerika Serikat harus bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan. Terima kasih. Kesimpulan, love and hate relationship dapat merefleksikan bagaimana hubungan Republik Rakyat Cina dan Amerika Serikat. Tahun 2017 menandai peningkatan ketegangan antara kedua negara tersebut. Amerika Serikat melakukan investigasi dan mengenakan tarif tinggi terhadap Republik Rakyat Cina yang dikenakan tarifnya adalah produk yang berasal dari Republik Rakyat Cina. Begitupun sebaliknya, puncak dari ketegangan tersebut adalah penutupan konsuler di antara keduanya yang terjadi pada tahun 2020. Sampai kepada penutup, kami ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan. Kami sangat menantikan diskusi yang akan terjadi. Untuk teman-teman yang memiliki pernyataan, pertanyaan, ataupun sanggahan, silakan disampaikan di dalam kolom komentar dengan melampirkan nama, NRP, dan keperluan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.